Pada video kali ini saya akan berbagi kisah salah satu tokoh Islam yang merupakan istri Nabi Muhammad SAW yang bernama Zainab binti Khuzaimah. Memang tidak banyak kisah beliau yang diceritakan karena memang beliau menikah dengan Nabi itu sangat singkat. Pendapat yang paling kuat menyatakan hanya 2-3 bulan saja. Jadi sangat singkat sehingga cerita-cerita beliau hanya sekilas saja. Sayyidah Zainab binti Khuzaimah merupakan istri kelima dari Rasulullah SAW. Sayyidah Zainab binti Khuzaimah dikenal dengan Ummu Masakin. Gelar Ummu Masakin yang diberikan kepada beliau ini bukan setelah menikah dengan Nabi, tetapi ini gelar yang diberikan dari masa jahiliyah. Jadi sebelum kenal dengan Nabi, sebelum kenal dengan Islam, dikenal Sayyidah ini adalah seorang yang sangat gemar bersedekah, sangat perhatian dengan orang fakir miskin, sehingga akhirnya dikenal dari mulai zaman jahiliyah dengan gelar Ummu Masakin. Dan beliau ini dari nasabnya dulu kita kenali, beliau nasab ayahnya adalah Zainab binti Khuzaimah bin Al-Harits bin Abdullah bin Amr bin Abdul Manaf bin Hilal bin Amir bin Syasya'ah Al-Hilaliyah. Ibunya adalah Hind binti Auf bin Zuhair bin Al-Harits. Tanggal lahirnya tidak diketahui dengan pasti, namun ada riwayat yang mengatakan bahwa ia lahir pada tahun ke-13 kenabian. Zainab merupakan saudara seibu dengan Ummul Mukminin Sayyidah Maimunah binti Al-Harits radhiyallahu anha. Berdasarkan asal-usulnya, dia termasuk keluarga yang dihormati dan disegani. Zainab adalah termasuk kelompok orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan wanita. Yang mendorongnya masuk Islam adalah akal pikiran yang baik, menolak syirik dan penyembahan berhala, dan selalu menjauhkan diri dari perbuatan jahiliyah. Kehidupannya sebelum bersama Nabi, sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha telah 2 kali menjalin hubungan pernikahan. Suami pertamanya adalah Atufail bin Al-Harits bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Kemudian ia dicerai oleh Atufail karena tidak dapat memberikan seorang anak atau mandul. Memuliakan Zainab, Ubaidah bin Al-Harits atau saudara laki-laki Tufail menikahinya. Ubaidah adalah seorang prajurit penunggang kuda yang paling perkasa setelah Hamzah bin Abdul Muttalib dan Ali bin Abi Thalib. Mereka bertiga ikut melawan orang-orang Quraisy dalam perang Badar, dan akhirnya Ubaidah mati syahid dalam perang tersebut. Ada juga yang mengatakan suami keduanya adalah Abdullah bin Jahsy yang gugur di perang Uhud, dan pendapat kedua inilah lebih kuat dari yang pertama. Zainab radhiyallahu anha memiliki peran besar dalam perang Badar. Sayyidah Zainab radhiyallahu anha bersama muslimah lainnya tergabung dalam tim medis yang merawat para sahabat yang terluka saat berperang. Mereka juga membantu menyediakan makanan dan minuman untuk para mujahid. Apa yang mereka lakukan ini merupakan usaha besar yang tak bisa diremehkan. Mereka berani, mereka memberi dan tidak hanya menunggu. Mereka turut andil berjuang bersama Rasulullah dan para sahabat laki-laki. Usai perang Badar tahun 3 Hijriah, Zainab kembali hidup seorang diri. Suaminya, Abdullah bin Jahsy, syahid di perang tersebut. Nabi mengetahui musibah yang menimpanya dan beliau pun iba dengan keadaannya. Zainab berusia 29 tahun. Nabi menikahinya di bulan Ramadan tahun 3 Hijriah. Beliau memberi mahar sebanyak 12,5 uqiyah, di mana 1 uqiyah setara dengan 40 dirham. Dan beliau, Nabi, juga bangunkan kamar seperti kamar istri-istrinya yang lain. Dengan ini, Zainab menjadi istri Nabi SAW, menetap dan hidup di rumah suaminya, yaitu Nabi SAW. Beberapa sejarawan percaya bahwa pernikahan Nabi SAW dengan Zainab binti Khuzaimah terjadi 7 tahun setelah wafatnya Khadijah. Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah diberi gelar ibu orang-orang yang lemah dan miskin karena kebaikan dan kelembutan beliau kepada orang fakir dan miskin. Beliau akan mengunjungi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Gelar ini juga dikarenakan sifat-sifat suci yang dimilikinya selama masa jahiliyah. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah SAW pernah menyatakan pujian kepada Ummul Mukminin Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha dengan sabdanya, ia benar-benar menjadi ibunda bagi orang-orang miskin karena selalu memberikan makan dan bersedekah kepada mereka.
Kisahnya Zainab binti Khuzaimah. Usia rumah tangga Ibunda Zainab radhiyallahu anha dengan Rasulullah SAW tidak berlangsung lama, hanya berlangsung selama 2-3 bulan saja. Beliau wafat di Madinah saat berusia 30 tahun. Nabi SAW secara pribadi menyolatkan beliau dan menguburkannya di Jannatul Baqi. Pelajaran yang dapat kita ambil dari perjalanan hidup Zainab. Pertama, walaupun usia pernikahannya dengan Rasulullah tidak lama, namun ia telah memiliki kedudukan yang tinggi, kedudukan sebagai istri Nabi di dunia dan di surga, kedudukan sebagai ibu dari orang-orang yang beriman atau ummul mukminin, seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-Ahzab. Berbunyi, An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum, yang artinya Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dan dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. 2. Kualitas pasangan hidup seseorang seperti kualitas dirinya. Sebelum menikah dengan Nabi, Zainab sudah dikenal sebagai seorang yang luhur akhlaknya, seorang yang memiliki perhatian terhadap orang lain.